Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 177, Tuan Valentino, kumohon. Ya. Valentino mengangguk pelan, kemudian dia mengambil kunci dan berbalik untuk pergi. Selamat jalan, Tuan Valentino. Manajer pemasaran memimpin, diikuti belasan sales cantik yang membungkuk untuk mengantar kepergian Valentino. Saat ini, Valentino bagaikan kaisar yang disembah oleh semua menterinya. Raut wajah wanita centil dan pemuda itu sangatlah menarik. Mereka pun merasakan suasana hati yang campur aduk. Pemuda itu merasa panik dan ketakutan, karena dia telah menyinggung tokoh hebat seperti Valentino, kelak dia pasti akan menghadapi masalah besar. Sedangkan wanita centil itu sudah ditaklukkan oleh kekayaan melimpah Valentino. Tatapan aneh melintas di mata wanita itu, sorot matanya terus mengikuti punggung Valentino. Bukan hanya wanita centil itu, mata semua gadis di tempat itu pun berbinar menatap punggung Valentino. Pria yang begitu sederhana dan kuat dengan kekayaan yang berlimpah, membuat semua gadis kagum padanya. Setelah keluar dari aula pemasaran, Valentino langsung menuju ke tempat parkir dan masuk ke mobilnya, lalu meletakkan kunci 2 buah villa di kotak penyimpanan. Karena tidak ada hal yang bisa dia lakukan sekarang, dia pun berencana untuk melihat rumah terlebih dahulu. Melihat apakah ada sesuatu yang perlu ditata, atau tempat yang perlu direnovasi. Di saat Valentino ingin menyalakan mobilnya, pemuda dan wanita centil yang baru saja ditemuinya tadi berlari ke arahnya dan menghalangi di depan mobil Valentino. Valentino samar-samar mengernyitkan keningnya, lalu menurunkan jendela mobilnya dan menatap ke arah 2 orang itu. Tuan Valentino! Pemuda itu berteriak dengan hati-hati sambil tersenyum menyeringai. Sedangkan wanita centil itu melihat Valentino dengan wajah tersipu malu, dia pun menggerak-gerakkan tubuhnya tanpa sadar. Ada apa? Tanya Valentino sambil mengenakan kacamata hitam. Begini, Tuan Valentino. Sebelumnya, saya tidak tahu identitas Anda dan telah menyinggung Anda. Mohon Anda berbelas kasihan dan bisa memaafkan saya. Pemuda itu berkata dengan gelisah, ekspresi wajahnya terlihat tegang. Hai MPA, aku hanya seorang pekerja migran, kalian tidak perlu menghiraukannya. Valentino tersenyum pelan, lalu menyalakan mobilnya dan pergi. Pemuda ini hanya takut Valentino akan memusuhinya. Akan tetapi, Valentino tidak tertarik terhadap hal seperti itu. Valentino sama sekali tidak akan membuang banyak waktu untuk masalah yang tidak penting seperti ini. Jadi, pemuda ini yang berpikir berlebihan. Pemuda itu buru-buru menghalangi di depan mobil dan berteriak dengan panik. Tuan Valentino, tunggu sebentar. Kening Valentino bahkan mengernyit lebih kuat dan dia merasa sedikit tidak sabar. Apakah pemuda ini masih ingin bertindak lancang? Valentino berkata dengan datar. Aku tidak memiliki waktu untuk memusuhimu, kamu tidak perlu khawatir. Terima kasih Tuan Valentino, hanya saja saya memiliki satu permohonan. Kata pemuda itu dengan malu-malu. Valentino meliriknya, tapi tidak menjawabnya. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino bertemu dengan pemuda ini. Permohonan apa yang bisa pemuda ini minta dari dirinya? Apakah Tuan Valentino bisa menjual villa yang di pinggiran itu untuk saya? Jawab pemuda itu dengan malu. Jelas, pemuda itu juga tahu dirinya sangat tidak masuk akal karena mengajukan permintaan seperti ini. Menurutmu apa ini mungkin? Valentino pun dibuat tertawa oleh pemuda ini. Valentino pun menggelengkan kepalanya. Walau aku menjualnya padamu, apakah kamu bisa memberiku 12 miliar? Seketika wajah pemuda itu pun semakin merah jika dia bisa mengeluarkan uang sebanyak 12 miliar. Apakah mungkin dia akan ragu begitu lama sebelumnya? Saya akan mencicilnya, selama Anda bisa menjualnya kepada saya akan membayar bunganya. Kata pemuda ini seakan telah membuat keputusan besar. Apa aku kekurangan uang seperti itu? Valentino pun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemuda ini memang sangat konyol. Pemuda pun seketika tidak bisa berkata-kata karena ucapan Valentino ini. Valentino langsung bisa mengeluarkan uang sebesar 200 miliar. Jadi berapa bunga yang bisa dia berikan untuk Valentino? Kalau begitu, begini saja, Tuan Valentino. Bolehkah saya meminjam rumah Anda beberapa hari? Saya benar-benar sangat memerlukannya. Setelah berpikir lagi dan lagi, pemuda itu berkata pada Valentino. Hei! Valentino tersenyum pelan,
Dia pun langsung menginjak pedal gasnya dan pergi, tanpa ada niat untuk berbicara dengan pemuda ini lagi. Memangnya pemuda ini mengira dirinya siapa? Apa Valentino akan sembarangan meminjam rumah kepadanya? Pemuda itu terlalu menganggap dirinya penting. Valentino berkelakuan baik dan sopan seumur hidupnya. Tapi tidak berarti dia adalah tipe orang baik yang suka bersimpati. Wajah pemuda itu pun seketika pucat pasi. Hatinya merasa putus asa melihat mobil Valentino yang semakin jauh. Bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Aku sudah memberitahu ibu kalau kita akan membeli villa ini. Bahkan alamatnya pun sudah kuberitahu mereka. Sekarang rumahnya sudah dibeli orang lain. Bagaimana caraku menjelaskannya kepada ibu? Wanita centil itu pun panik sambil menghentakkan kakinya. Apalagi yang bisa kulakukan? Pria itu bahkan sudah membayar lunas. Pemuda itu menghela napas panjang, dia pun tidak tahan untuk ingin menampar dirinya sendiri. Kalau bukan karena dirinya menyinggung Valentino, Valentino tidak akan sengaja membeli villa yang dipilihnya. Walau dia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar 3 miliar dalam waktu singkat, dia bisa meminjamnya dari orang lain, jadi masalah ini tidak terlalu serius. Namun sekarang, walau dia mengeluarkan 30 miliar pun sudah telat, rumah ini sudah ada pemiliknya. Tapi, mereka sudah memberitahu keluarga mereka bahwa mereka sudah membeli rumah ini. Bahkan nomor rumah pun sudah disebutkan dengan jelas. Sampai saat itu, ketika keluarga mereka datang dan mengetahui bahwa pemilik rumah itu adalah Valentino, bagaimana perasaan mereka? Pokoknya, ibuku sudah berkata kalau kita tidak membeli rumah di perumahan Dijing Oriental, maka pernikahan kita ini akan dibatalkan. Kamu harus cepat mencari solusi. Wanita centil itu mendesak dengan cemas. Pemuda itu pun mengusap rambutnya dengan kesal. Mengapa kamu harus memberitahu mereka alamat jelasnya? Bahkan mengatakan bahwa kita sudah membelinya. Kalau tidak, kita masih bisa menggantinya dengan rumah yang lain. Kamu jangan mengeluh lagi. Cepat cari solusinya. Aku bersedia menikah denganmu, tapi ibuku harus melihat kita memiliki rumah ini. Wajah wanita centil itu penuh dengan rasa panik. Setelah terdiam cukup lama, pemuda itu akhirnya berkata, "Tidak ada cara lain lagi, kita hanya bisa memohon pada Tuan Valentino." "Memohon bagaimana? Nomor teleponnya saja tidak kamu miliki." Jawab wanita centil itu. "Kalau begitu, kita tunggu dia di villa sana." "Tidak peduli bagaimanapun caranya, aku akan memohon bantuan Tuan Valentino." Pemuda itu sudah membulatkan tekad. Saat ini, Valentino sedang mengemudi. Dia membuka jendela mobil dan membiarkan angin masuk ke dalam mobil. Satu tangannya memegang kemudi, musik yang menenangkan terdengar di telinganya, membuat Valentino merasa sangat nyaman. Arah yang dia tuju sekarang adalah perumahan Dijing Oriental yang merupakan area tempat tinggal orang kaya. Lagi pula, tidak ada yang bisa Valentino lakukan sekarang, jadi dia pun ke sini untuk melihat rumah. Anggap saja untuk mengingat jalan ke rumah itu. Kalau tidak, dia pasti akan jadi bahan tertawaan kalau dia tidak bisa menemukan jalan saat membawa Angel datang kemari. Akan tetapi, saat Valentino ingin berbelok ke persimpangan selanjutnya, telepon di sampingnya tiba-tiba berdering. Valentino menoleh untuk melihat ternyata panggilan dari Hendrik. "Pak Hendrik, ada apa?" Valentino mengangkat teleponnya dan menekan pengeras suara. "Tuan Muda Valentino, sekarang Anda ada di mana?" Suara hormat Hendrik pun terdengar dari sisi lain. "Aku baru saja membeli rumah dan dalam perjalanan untuk pergi melihat rumah itu." Jawab Valentino. "Ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Muda Valentino. Jadi jika Anda memiliki waktu luang, apakah bisa datang ke perusahaan?" Kata Hendrik dengan hati-hati. Valentino berhenti sejenak dan berkata, "Pak Hendrik, kamu tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Aku akan segera ke sana." Jika tidak ada masalah besar, Hendrik tidak akan bersikap begitu. Jadi, Valentino merasa hal penting yang dibicarakan Hendrik pasti merupakan hal yang sangat serius. Bab 178, Kerabat Pencari Keuntungan. Mobil Valentino berputar arah menuju ke Maple Rain Real Estate. Lagi pula, rumah bisa dilihat kapan saja. Jadi, dia sebaiknya pergi mengurus masalah yang ada terlebih dahulu. Di rumah Angel. Angel sedang duduk dan mengobrol bersama Mary. Kini Angel masih belum sepenuhnya pulih, tapi dia pun jadi bisa menghabiskan beberapa hari untuk bersantai. Mary tidak tahan untuk berkata, "Angel, sekarang kamu menyuruh Valentino tidur di sofa. Sepertinya ini sedikit tidak pantas." "Mau bagaimana lagi? Di rumah hanya ada 2 kamar. Aku tidak mungkin membiarkannya sekamar dengan aku dan Jenny, kan?" Jawab Angel tanpa daya. "Apa kalian tidak berpikir untuk pindah ke rumah yang lebih besar?"
Tanya Mary ragu-ragu. Angel berhenti sejenak, lalu menghela napas dan berkata, "Mana ada uang? Sekarang ini setidaknya diperlukan uang muka ratusan juta baru bisa membeli rumah di kota Neo. Ayah dan ibu punya simpanan selama beberapa tahun ini. Apakah 200 juta cukup untuk membeli rumah baru?" Jawab Mary setelah berpikir. Angel menatap Mary dengan sorot mata terkejut, karena biasanya Mary tidak akan berkata seperti ini. Mary rela menggunakan uangnya untuk membelikan rumah bagi Valentino dan Angel. "Kenapa kamu melihatku seperti ini? Aku dan ayahmu tidak memiliki putra, hanya kamu dan Jenny. Uang ini akan kami berikan kepada siapa kalau bukan pada kalian?" Mary beralasan. Angel mengangguk. Dia merasa ucapan ibunya ini memang benar. "Tapi sekarang, kami masih belum mampu membelinya. Beberapa tahun ini, gaji yang aku dapatkan di perusahaan grup Kusuma sangatlah rendah. Dan ini hanya cukup untuk pengeluaran sehari-hari kami, sedang Valentino, dia juga tidak bekerja. Jadi..." Raut wajah Angel tampak sedikit malu. Kalau bisa membeli rumah baru, dia pasti sudah sejak dulu menggantinya. Rumah yang mereka tinggali sekarang memang sangat kecil. Mary berhenti sejenak dan bertanya lagi. "Bukankah Valentino mengenal banyak orang kaya? Apa kalian bisa meminjam uang mereka terlebih dahulu?" "Ibu, apa yang ibu katakan?" "Meminjamkan uang itu adalah kebaikan orang, tapi mereka juga tidak wajib melakukannya." "Ada apa denganmu hari ini, Bu? Kenapa begitu bersikeras ingin membeli rumah?" Angel menatap Mary tanpa daya. "Hai." Mary menghela napas panjang dan berkata, "Semua ini karena bibi keduamu." "Bibi kedua? Mereka kenapa lagi?" Angel sedikit mengernyitkan keningnya. Bibi kedua Angel, yang juga adiknya Mary sama seperti mereka, tinggal di kota Neo, tapi jarak rumahnya sedikit jauh dari rumah Angel. Kesan yang diberikan keluarga bibinya kepada Angel hanya bisa dirangkum dengan satu istilah, yaitu pencari keuntungan. Awalnya, saat Mary baru menikah ke keluarga Kusuma, mereka merasa keluarga Kusuma adalah keluarga besar dan juga terkenal di kota Neo. Maka dari itu, mereka pun menjalin hubungan terus dengan Mary. Kadang mereka akan datang bertamu ke rumah Angel dengan membawa sedikit hadiah. Akan tetapi, setelah mereka mengetahui bahwa David tidak begitu disukai di keluarga Kusuma, frekuensi kunjungan mereka ini pun seketika berkurang banyak, sikap mereka pun langsung berubah. Lalu begitu Angel menikah dengan Valentino, yang merupakan pecundang di mata orang lain, hubungan antar dua keluarga ini pun putus. Setelah keluarga bibi kedua Angel melihat mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari keluarga Kusuma, mereka langsung bersikap bermusuhan. Bahkan acara pernikahan Angel dan Valentino pun tidak mereka hadiri. Terlebih lagi, saat Mary membawa Angel bertamu ke rumah mereka, mereka pun tidak membuka pintu mereka untuk menyambut. Padahal sebelumnya Angel sudah tahu kalau mereka jelas-jelas berada di dalam rumah. Hanya tidak tahu kenapa Mary mengungkit keluarga mereka lagi sekarang. "Bukankah putri bibimu sudah hampir menikah? Dengar-dengar, pacar putrinya adalah orang kaya dan juga sudah membeli sebuah villa besar. Kemarin malam dia menelponku untuk pamer." Mary menghela napas. "Villa besar? Mereka sudah mampu membeli villa?" Angel pun sedikit kaget. "Ya, villa yang dibeli itu pun berada di area orang kaya perumahan di Jing Oriental di kota Neo. Coba lihat, mereka sedang sengaja pamer di depanku, kan?" Mary tampak sedikit tidak senang terhadap kelakuan adiknya ini. "Perumahan di Jing Oriental? Sebuah villa di sana setidaknya berharga miliaran, kan?" seru Angel. "Ya, benar. Kenapa putrinya bisa mencari pasangan yang begitu berada? Aku tidak dapat bersaing dengannya selama hidupku ini. Sekarang bahkan putriku pun tidak bisa menang dari putrinya. Aih." Mary sedikit menggelengkan kepalanya. Angel sedikit mengernyitkan keningnya. "Ibu? Maksud ibu, aku tidak sebanding dengan putri bibi? Aku mana mungkin berpikiran seperti itu. Aku hanya merasa Valentino juga adalah anak muda yang seumuran dengan pasangan putri bibimu, tapi kenapa kesenjangan antara Valentino dengan orang lain bisa begitu besar?" Mary pun tidak bisa berkata-kata lagi. "Aku merasa kelak Valentino pasti juga mampu membeli villa." Angel menggigit bibirnya dan menjawab dengan serius. Masalah yang terjadi selama beberapa saat ini membuat cara pikir Angel pada Valentino berubah banyak. Bisa dikatakan, Valentino yang sekarang benar-benar telah memberi kejutan besar untuk Angel. Angel percaya semua yang pernah dikatakan oleh Valentino pasti akan terwujud. "Yang benar saja. Kalau Valentino bisa membeli villa, aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian berdua lagi. Aku akan mengikuti kata-katanya.
Valentino menyuruhku pergi ke timur, maka aku tidak akan mengarah ke barat. Jawab Mary dengan tidak senang. Angel berhenti sejenak dan menjawab. Aku juga tidak bilang sekarang akan terwujud, tapi aku percaya pada Valentino. Kelak dia pasti bisa memberikan kehidupan yang layak bagi kami. Masa depan itu, masa depan. Aku merasa dalam beberapa hari ini, bibi keduamu pasti akan datang bertamu ke rumah kita. Kemarin malam dia berkata akan membawa kita melihat villa itu, agar kita bisa melihat dunia orang kaya. Mendengarnya saja sudah membuatku kesal. Gumam Mary dengan tidak senang. Angel menghela napas pelan. Kita akan bicarakan ini nanti. Ibu juga tahu bibi itu orangnya seperti apa. Jangan dihiraukan. Kak, di mana Valentino? Jenny berjalan ke ruang tamu dan mendadak bertanya. Valentino mungkin keluar untuk mengurus sesuatu. Untuk apa kamu mencarinya? Angel sedikit bingung. Jenny berkata dengan sedikit tidak senang. Aku ingin meminjam mobilnya. Tapi, sudahlah kalau dia tidak ada di rumah. Jenny juga tidak tahu untuk apa Valentino membawa mobil sepanjang hari. Memangnya apa yang bisa dia lakukan? Melakukan bisnis dengan orang lain? Kamu tidak memiliki SIM. Jangan bawa mobil. Selain itu, kamu mau pergi kemana lagi? Bukankah kemarin malam kamu sudah bertemu dengan teman sekelasmu? Mary melototi Jenny. Oh, beberapa teman sekelasku ingin pergi berbelanja, membeli pakaian dan sebagainya. Jenny tidak tahan untuk menutup telinganya. Hal yang paling Jenny takutkan adalah omelan Mary. Tidak boleh pergi! Sikap Mary terhadap Jenny sangatlah ketat. Sudahlah, Bu, tentu merupakan hal yang wajar kalau gadis seperti Jenny ingin pergi berbelanja. Sekarang juga masih pagi, tidak akan terjadi apa-apa. Nasihat Angel. Hei, memang kakak yang terbaik. Jenny langsung merasa senang. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, tapi kamu harus ingat, jaga dirimu. Omong-omong, ada beberapa toko yang mungkin bisa memberimu diskon jika kamu menyebutkan namaku. Angel berpikir sejenak dan berkata pada Jenny. Cih, tempat yang kamu katakan itu toko kecil, kan? Teman-temanku ingin pergi ke toko merek terkenal. Jenny sedikit menggelengkan kepalanya. Jenny tahu keadaan keluarganya sendiri. Kalau hanya mengandalkan Valentino, memangnya pria seperti itu bisa membelikan barang seperti apa untuk kakaknya?